Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kehidupan remaja-remaja kita secara khusus atau umumnya kehidupan masyarakat kita saat ini banyak sekali sistem pergaulan, tata pergaulan yang mulai jauh dari nilai-nilai Islam, yang mulai jauh dari ajaran Islam. Maka sangat penting bagi kita untuk bisa menelaah kembali bagaimana sebetulnya pengaturan tata pergaulan di dalam agama kita, di dalam ajaran Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara umum di dalam Islam, Islam mengatur ada dua macam kehidupan. Ada yang disebut dengan kehidupan khusus dan ada yang disebut dengan kehidupan umum. Kehidupan khusus adalah kehidupan di dalam rumah. Sementara kehidupan umum adalah kehidupan di luar rumah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan khusus, ketika di dalam rumah, maka ada beberapa hal yang boleh untuk dilakukan dan itu tidak boleh dilakukan di luar rumah. Misalnya seorang perempuan, seorang akhwat, yaitu boleh rambutnya kelihatan dan sebagainya gitu ketika di dalam rumah. Tidak perlu memakai misalnya kerudung dan juga jilbab atau gamis dan sebagainya, itu boleh. Ada beberapa hal yang memang diperbolehkan di dalam rumah. Dan rumah itu termasuk tempat yang khusus, kehidupan yang khusus, yang kalau ada orang lain mau masuk saja, itu harus meminta izin kepada yang punya rumah. Misalnya dengan mengucapkan salam. 3 kali mengucapkan salam tidak ada yang jawab, tidak ada yang keluar, maka tidak boleh memaksakan diri. Harus kembali lagi. Tidak boleh mengintip ke dalam rumah orang lain maksudnya, dan sebagainya. Itu menunjukkan ada beberapa hal yang memang diatur di dalam Islam untuk kehidupan di dalam rumah. Atau yang sering disebut dengan kehidupan khusus. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai kehidupan umum, kehidupan di luar rumah, maka Islam mengatur seperangkat aturan dalam tata cara pergaulan yang tujuannya adalah agar manusia bisa bergaul dengan baik. Agar manusia bisa berinteraksi satu sama lain dengan tetap berpegang kepada ajaran-ajaran Islam yang mulia. Yang kalau aturan ini dijalankan, maka interaksi antar manusia akan terjalan dengan baik. Akan sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam di dalam kehidupan umum pada prinsipnya memisahkan antara komunitas laki-laki dengan komunitas perempuan. Kaum laki-laki yuk bergaul, berinteraksi dengan sesama laki-laki. Kaum perempuan yuk bermain, bergaul, berinteraksi dengan sesama perempuan. Ada jarak yang dipisah, ada jarak antara laki-laki dengan perempuan.
Tentunya dalam kehidupan yang namanya interaksi antara laki-laki dengan perempuan itu memang sesuatu yang tidak bisa dihindari dan memang itu diperbolehkan ketika bertujuan untuk saling tolong-menolong di dalam melakukan hal-hal kemaslahatan bagi masyarakat. Hanya saja pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam membatasi bentuk interaksi antara laki-laki dengan perempuan dalam hal-hal yang sifatnya umum saja. Misalnya dalam masalah jual beli ya, atau perdagangan atau pekerjaan, itu boleh ada interaksi antara laki-laki dan perempuan, itu pun sebatas keperluan jual beli saja. Sebatas keperluan perdagangan saja. Sebatas keperluan pekerjaan saja. Tidak boleh ada interaksi yang lebih dari situ. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan juga boleh berinteraksi di dalam kehidupan umum ya, dalam masalah kesehatan. Boleh seorang laki-laki misalnya berobat kepada dokter perempuan atau seorang perempuan berobat kepada dokter laki-laki ya, itu hukum asalnya ada boleh. Dibolehkan dalam masalah kesehatan, itu boleh. Tentu adab-adab di dalam berinteraksinya tetap dijaga. Berbagai diskusi misalnya tanya jawab dan sebagainya fokus hanya dalam masalah kesehatan saja. Tidak boleh kemudian berlanjut ya kepada masalah-masalah yang sifatnya pribadi. Ya, dilanjutkan misalnya sudah nikah apa belum, alamat rumahnya di mana dan sebagainya yang menjurus kepada hal-hal yang sifatnya pribadi, maka itu tidak dibolehkan. Jadi hanya sebatas interaksi di bidang kesehatan saja. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, interaksi antara laki-laki dan perempuan juga diperbolehkan dalam masalah pendidikan. Jadi boleh saja seorang guru laki-laki mengajar murid-murid yang perempuan. Itu dibolehkan. Bahkan di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, para sahabiah pernah meminta kepada Rasulullah, meminta satu hari di mana para sahabiah berkumpul dan memperoleh ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibolehkan. Sekali lagi tetap ada batasan-batasannya. Ada batasan antara interaksi dengan laki-laki, antara laki-laki dengan perempuan ya, di dalam berbagai bidang kehidupan termasuk yang dibolehkan tadi. Masalah pekerjaan, jual beli ya, perdagangan, kemudian yang masalah kesehatan dan juga masalah pendidikan. Selain itu Islam juga mengatur ketika seseorang akan keluar rumah ya, maka Islam mengatur bahwa kita ketika keluar rumah itu harus menutup aurat. Nah, ini salah satu pengaturan Islam. Ya, salah satu pengaturan Islam di dalam kehidupan umum. Harus menutup aurat. Tidak hanya yang perempuan, laki-laki juga. Ya, aurat laki-laki itu antara pusar dengan lutut itu harus tertutup. Nah, terlebih aurat perempuan yang kata Rasul seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan, ya, maka itu harus ditutup. Maka aturan lainnya di dalam Islam ketika keluar rumah adalah harus menutup aurat. Untuk kaum perempuan, untuk kaum hawa, nah itu lebih spesifik lagi, lebih mulia lagi. Allah menjaga kehormatan seorang perempuan. Allah mewajibkan perempuan, ya kaum wanita untuk memakai khimar atau kerudung dan juga memakai jilbab atau gamis. Kita bisa bayangkan kemuliaan seorang perempuan. Kalau misalnya kita analogikan sebagai barang dagangan, mohon maaf misalnya kue yang dijajakan di pinggir jalan, ya, dibuka setiap saat terbuka, mungkin setiap orang bisa nyolek, bisa megang, ya, belum lagi banyak debu-debu dan sebagainya, maka akan lebih elegan, akan lebih bagus ya
ketika kue itu misalnya dibungkus dengan rapi, didisplay, ditata sedemikian rupa, tertutup dan sebagainya. Nah, begitupun dengan perempuan. Ketika dia terbuka, maka sesungguhnya kehormatannya tidak terjaga. Berbeda dengan, mohon maaf, berbeda dengan perempuan yang tertutup, ya, auratnya tertutup, maka kemuliaannya lebih terjaga, kehormatannya lebih terjaga, dan itu menunjukkan dia lebih taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam juga mewanti-wanti di dalam pergaulan itu, hati-hati. Tidak boleh misalnya laki-laki dan perempuan berdua-duaan, atau sering disebut berkholwat. Karena ketiganya apa? Ya, kita sudah sama-sama paham ketiganya adalah setan. Ya, itu adalah beberapa bentuk pengaturan atau pergaulan, ya, yang ada di dalam Islam. Yang ini juga merupakan solusi. Ini merupakan solusi mulia yang didatangkan dari Zat yang Maha Mulia untuk memperbaiki tatanan kehidupan, tatanan pergaulan di tengah masyarakat saat ini yang sudah mulai tergerus nilai-nilai kebaikannya. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.